Lalu lebih utama duduk di majelis ilmu belajar agama daripada duduk beramaliyah. Lebih utama berwirid beramaliyah duduk di majelis ilmu daripada berwirid duduk di sajadah saja. Lebih utama. Jadi akan menuntut ilmu itu sebagai wiritan. Sebagai wiritan. Jangan kada dalam seminggu itu jangan kada. Di manakah? Di mana nang biang kawa, di mana nang biang ada waktu. Malam apakah, guru siapakah, asal bujur. Jadi akan wiritan. Menuntut ilmu itu jadi wiritan. Saya jelaskan lah. Yang membedakan manusia itu mulia adalah ketakwaannya. Jadi jangan berdiri lawan orang nang sugih, jangan berdiri lawan orang nang bungas. Yang berdiri. Kita tuh kadang nang salahnya napa yo? Gara-gara kekurangan ilmu, kita tuh tak pandang manusia. Orang tuh nang dipandang pandangan Allah. Nah, tenang bujur. Banyakan kita tuh kayak itu. Baju buruk supannya lawan si anu. Berarti tak pandang manusia. Muha pas-pasan asal ada cocok seorang lawan si anu itu ya. Tak pandang manusia. Padahal Allah pada memandang derajat kedudukan dan bungas rupanya. Masih pandangan Allah kah? Masih pandangan manusia? Apabila dia masih pandangannya manusia, kada ada habisnya harus memikirkan pandangan manusia ya. Kada mau nyaman, buktikan ya, rasakan ya. Apabila mau utamakan pada pandangan manusia, kada ada habisnya, stres galau terus. Betul tak? Coba pada pandangan Allah aja, nah insyaallah nyaman, tenang. Karena ini sudah berisi kekasih yang sebenar-benarnya kekasih, yaitu Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahanlah kita dibimbing, diberi petunjuk oleh Allah sehingga benar-benar kita ini dalam jalan yang diridai oleh Allah, dan menjadikan di hati kita isinya itu adalah cinta lawan Allah, cinta lawan Rasulullah. Nyaman insyaallah ya. Itu bang kita ini kadang masih tak pandang pada pandangan manusia. Lalu ada perasaan-perasaan kadang nyaman, kadang cukup, asa sopan, itu karena terpandang pada pandangan manusia masih. Menggawi-gawian yang dianggap hina, sopan aku kina dipandangkan orang, diijik-ijik orang, nah tak pandang manusia. Sehingga serangga apapun pekerjaan selama itu halal,
mulia di sisi Allah. Nah, lihat pada pandangan Allah. Ya lah. Nah, itulah. Itu yang paling utama. Apabila sudah nangka itu tuh ada Allah di dalam hatimu, nyaman sudah tenang aja lagi. Biar makan daging setiap hari tenang benar ya benar. Hadis di atas sebagai dalil bahwa seorang manusia itu dimuliakan dengan keturunan, akan tetapi dengan syarat bahwa dia memahami hukum dalam agamanya. Tidak diragukan lagi bahwa keturunan itu memberi pengaruh. Oleh karena itu Bani Hashim merupakan sebaik-baik orang dan keturunan yang paling mulia, di mana Nabi Muhammad SAW manusia yang paling mulia merupakan bagian dari mereka, yaitu keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Termasuk Nabi Yusuf juga keturunan daripada Nabi Ibrahim. Kemudian hadis yang ke-70 As-Sani, masih tentang takwa. An Abi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna dunya hulwatun khadratun wa inna Allaha mustakhlifukum biha fayanzuru kaifa ta'maluna fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat bin nisaa. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Dunia itu manis kalau berulah ubi. Begitu supaya manis dibuati gula. Namun dibuatinya pada diharu, ada manis juga gula. Maka perlu diharu. Nah, pengarangnya kan diaduk supaya terasa manis gula yang dibuati tadi diaduk. Semakin rancak lawas mengaduk, semakin rata manis gulanya netak. Dunia itu manis, hendak mendapatkan manisnya dunia harus diguncang dahulu. Mau nyaman, usaha dong ya. Nah usahanya tenang, goncangannya, adukannya, diimat dahulu. Hanya mendapatkan manisnya. Namun duduk aja, harap-harap dia pada. Iyalah. Aku hendak naik haji, hebat usaha menabung, ya kalau diguncang kan semakin ininya hendak merasa akan banyaknya kenikmatannya, banyak juga adukannya, ya kalau usahanya. Imbang kalau wasan diaduk, itu minum aja, aduk manisnya, kurang manis tambahin gulanya, aduk lagi, ya kalau berusaha pula. Apabila dapat musibah, dapat masalah, dapat ujian, dapat apa lagi yang kada nyaman ya, atau biasanya itu disebut namanya sial. Nah sial, ujian, cobaan itu tuh ngarannya apa? Hendak mendapatkan manis. Asal sabar.
Gak ada gampang pada nyaman di dunia ini. Ngantak nyaman ke surga, udah masuk surga. Itu yang ada. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, indah. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di atas dunia. Maka Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Kita ini dijadikan Allah di dunia ini sebagai khalifah. Nah, apa tugasnya khalifah? Ya. Oleh karenanya hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita. Sebab permulaan fitnah yang melanda kalangan Bani Israel adalah karena wanita. Fitnah wanita namanya. Fitnah. Hati-hati adanya fitnah. Hati-hatilah terhadap dunia karena banyak fitnah dunia. Kemudian hati-hatilah terhadap wanita karena fitnah yang kedua adalah fitnah wanita. Makanya dari Nabi, senyumnya perempuan itu adalah racun. Mbak disenyuminya kalau ada perasaan, hati-hati, ini anak muda. Ada perasaan, lalu akhirnya jatuh cinta, pacaran, malam tahun baru meledak, petasan meledak. Jadi ujian orang yang bertakwa itu adalah diantaranya fitnah dunia. Memang beratlah kita hendak menjalani, mendapatkan derajat takwa di sisi Allah, menjauhi yang diharamkan Allah, melaksanakan kewajiban yang diwajibkan Allah. Jalan banyak banget kena ujiannya, fitnahan. Tapi ujian-ujian fitnahan ini karena aduknya banyak tadi diuji oleh Allah. Hanya kita mendapatkan kelezatan manisnya itu, ketakwaan itu manis. Dan sampai setelah 2 butir hadis tentang takwa. Jadi kesimpulannya hadis yang kita baca tadi adalah jangan terpandang pada pandangan sisi manusia, pandanglah pada pandangan sisi Allah. Kayak apapun keadaan kita, rupa dan kedudukan kita itu kada masalah. Yang penting benar pada pandangan Allah. Hidayah tersebut. Halaman 174. 174. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulamihi fid dharain amin. Di tengah-tengah Adapun yang yakin diketahui akan haramnya itu, maka yaitu nyata seperti dagang babi, penjualan babi dan anjing dan sekalian binatang yang haram, dan bangkai dan harta-harta yang didapat
daripada mencuri haram hukumnya, dan merampas haram hukumnya, merampas hukumnya haram, barang rampasannya haram, dan barang sebagainya. Dan harta riba, baik riba apa semalam, riba duit, riba perbuatan, riba makanan. Makanan khususnya apa semalam, makanan pokok. Dan harta haram, nah minuman mama bukakan, dijual hasilnya haram, barangnya haram, hasil jualannya haram, dan harganya haram, dan barang sebagainya. Jelas itu haram, wajib dijauhi. Ada juga nama ini pengarangnya, kalung babi kayaknya, nah rantai babi, biar nang jadi tangguh apa, tapi tetap aja asalnya haram, najis, tetap najis juga, tetap haram juga. Kukunya kan, bulunya kan, tulangnya sama bahagian daripada babi itu juga tetap hukumnya haram, karena asalnya di situ. Kambingnya pak, nah lain kayak buaya. Buaya itu apabila masih di sungai aman, apabila sudah tak darat ngarannya buaya darat, berbahaya ini mana. Misalnya buaya nah, secara hukum buaya itu kan suci. Suci di sini bukan maksudnya halal. Suci tapi kada halal dimakan. Kaling buai suci kada halal dimakan. Ya. Elang itu suci kada halal dimakan. Kucing suci kada halal dimakan. Tapi boleh dimakan, dikonsumsi ketika sangat diperlukan, misalnya untuk pengobatan. Nah, jadi jangan langsung kita, ada orang menyate sate biawak, sate buaya, ya. Mau kita muslim, jangan dikonsumsi kecuali ada hal tertentu. Ya ada daerah kita di Banjarbaru ini kita ada kalau penangkaran buaya. Jadi ada hal orang-orang mengkonsumsi untuk dimakan biasa berame-rame. Daerah Kaltim Samarinda ada juga. Biawak itu sudah ada di mana-mana, di Jawa, di Kalimantan, ya kan. Kemudian ada hal yang tertentu tetap kada boleh dimakan, hal-hal yang suci, tapi kada hal dimakan, kada boleh dimakan kecuali ada keadaan tertentu darurat untuk pengobatan misalnya. Adapun yang zon pula, tadi kan jelas haramnya lah. Kalau ini zon itu fiktif kan bahasanya, ragu-ragu antara halal lawan haram. Nah kayak apa? Adapun yang zon sangka-sangka 50%. Akan haramnya itu, maka yaitu seperti harta raja-raja yang zalim, penguasa-penguasa yang zalim. Kita kada tahu harta orang-orang itu didapat dengan membujurkan atau dengan cara memaksa kan.
Itu tuh meragukan harta-harta orang yang pemimpin zalim. Yang tiada adil selama memimpin, yang golib hartanya itu dapat daripada mencukai akan orang Islam, atau golib hartanya itu dapat daripada menzalim akan orang atau menzalim akan rakyatnya. Korupsi. Apabila ketahuan ada pemimpin yang zalim lalu gawiannya mengkorupsi, berarti harta yang ampuninya itu zalim, antara halal lawan haram. Kenapa dipandangkan haram? Karena memang ada ketahuan yang korupsi. Kenapa dipandangkan halal? Memang ada gaji yang sebenarnya. Ya kan? Namun dia diberi oleh orang zalim tadi, bisa dikatakan ragu kita, ini yang diberinya ini harta yang gajinya kah hasilnya pegawai atau harta korupsinya. Lalu zon kita nih ya. Bersalahan jika dapat harta itu daripada usaha yang halal, seperti berniaga, jual beli dengan syaratnya, atau dapat daripada berdagang dan barang sebagainya, maka yaitu hukumnya halal. Masalah, ada satu soal. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Minhajul Abidin, jika ditanya orang akan engkau, apa hukumnya harta pemberian raja-raja pada zaman ini, pemimpin-pemimpin pada zaman ini, apa hukumnya? Seandainya dari Imam Ghazali lah, maka jawab olehmu bahwasannya bersalahan ulama pada pemberian harta raja-raja itu. Kata setengah ulama ada yang berpendapat, bermula tiap-tiap yang tiada yakin akan haramnya, maka yaitu harus mengambil akan dia jika ada dia fakir memerlukan. Dina para kalau sedang pencoblosan apa namanya, pemilu pilkada ya Pak. Assalamualaikum, udah masak, maka aku udah kayak waktu bener itu. Kumaha sanak mereka pengen berpuas ya. Anu mah ada hajat ulun naon pian nos ada berdebatan naon pian hanya sekali udah Pak. Anu na tolong benar nih ada dang sama kita akan mencalon. Tolong helah. Nah, ini anu ku berikan kalendir na sebuteng. Ini nah anu bingkisan. Tolong kenalan. Nah, ini kan harta kan pemberian ini dari seseorang. Apa nih? Haram kah halal kah? Atau ragu-ragu kita? Nah, itu sasarannya. Jadi ada pendapat setengah ulama, bermula tiap-tiap yang tiada yakin akan haramnya, maka yaitu harus mengambilnya. Boleh hanya mengambil. Ini kada tahu hibah sampai di awaknya, diterimanya. Dan kebetulan ketika itu dia sangat memerlukan, memang orang fakir, anak berhajat. Nah, berarti ini halal nolinya. Dan kata setengah ulama, sebagian ulama berpendapat tiada halal, haram berarti mengambil akan yang demikian itu, melainkan jika yakin akan halalnya.
sama ada ia bahajat fakir atau ini itu kaya kada bahajat. Karena golib kebiasaan harta raja-raja atau pemimpin-pemimpin pada zaman ini hukumnya haram. Nah, tinggal piannya oke. Ini berat nih menggunakan memang yang halal. Artinya guru kita dulu, kita kan dapat pihak siapa-siapa, hanya berdoa, ya Allah jadikan tahun ini pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, doa. Begitu karena ada yang terpilih, namun tidak ada itu tentu terbaik. Apabila caranya sudah ada baik, lihat aja kita. Yang itu, yang ini kan, puji Allah. Apabila seseorang bakaja atau artinya hendak jadi pemimpin, menjadi anggota, ya kan? Bakaja hendak jadi anggota, mendapatkan kursi kedudukan. Bakaja nantinya dengan bakaja itu artinya dengan cara 1000 cara, entah itu memaksa orang, mengambil KTP orang, ya kan, serangan pajak dan sebagainya. Bahkan hendak benar dengan 1000 cara. Nah, orang yang hendak nampak aja beneran ini masalah keduniaan itu Allah berlepas. Biar janjinya manis kayak apa aja, ketika nyepak aja bakal hendak tadi itu pastinya jadi juga. Lihat aja, ada bakalan ditolongi oleh Allah. Allah berlepas. Ya, dan akhirnya tenang aja dan sananglah aja. Haro 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, hampir jabatannya dasar tanang wujudan. Kada dihiranya lagi. Ya. Tapi apabila ada ini ada diminta oleh orang untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi anggota misalnya, orang manunya mau songinya, mau usaha akadnya, nah orang mungkin akan ditolongi oleh Allah. Allah akan serta menyertainya. Nah, jadi ada 2 adalah pendapat ulama bagi harta pemimpin yang zalim, yang kada adil, itu ada 2 pendapat ulama. Sebagian berpendapat boleh menerima karena memang kada diketahui akan halal-haramnya, dan ketika ia menerima itu memang keadaannya sangat memerlukan fakirnya, maka hukumnya halal. Ada pun pendapat yang kedua, maka hukumnya adalah haram mengambil yang demikian itu, melainkan jika jujur yakin bahwa itu hasil yang baik. Haram. Jelas halalnya, hanya boleh mengambil. Apabila kada jelas, tetap hukumnya haram. Ini pendapat yang kedua ini agak keras sedikit. Jadi namun kita pun masih aja tuh kalau makan minum ada yang menyogok supaya minta pilih, kedua sakit daripada makan yang haram. Kita kada jelas haram, beribadah koler, pengajian kada mau lagi, itu gara-gara makan yang haram. Akibatnya tuh gonol benar. Masalahnya gara-gara makan yang haram sedikit ini. Nah, efeknya tuh gonol benar. Yang jelas jalan itu masing-masing aja lagi, ada usaha lagi bina ampun dia kalau. Ini karena apabila musim pencoblosan pemilu pilkada kita, kalau dipastikan ada yang bertawar kita kasih ini, belum yakin Pak. Kesalahan dia jadi kita bilangnya ada untuk 3 bulan kita. Itu yakin sudah mulai jamaah dulu sudah ada yang
kewajiban itu. Ada mustahil kena tahun 2024 nih kena ada yang duduk di sini. Nah, biar aja lagi ya kata. Jadi bisa aja setahun kena sudah pada angkat ilmunya. Ada diterima. Namanya kita sajirannya ya, benciran pada sumber situ misalnya. Namun kita masih mampu aja, misalnya ngalih jawab atau menerima, terima, tapi juga lawan orang yang sangat memerlukan, ya, menerima akan aja. Jangan kita menerima ya Allah. Masalahnya itu, yang kita takut-takutkan ini menjadi asbab kita tuh, nah kemudian ada tak arah lagi lawan kebaikan yang diridhoi oleh Allah tuh, itu masalahnya. Efeknya gunung benar. Maulah kita lalai lawan Allah, mau gimana? Gara-gara hanya sesuatu nasi misalnya. Ada juga kekawanan yang istilahnya yang patuhan orang yang memang politik masalah itu memang kayak itu ini apabila sampai ke musim-musimnya ramainya mencari majelis ada benar nonton ilmu ditanya pokoknya wahai jemaah ya, tenang aja biar ya, tenang untuk kamu capatnya. Mbak sudah naik 1 tahun 2 tahun nggak ingat lagi bisa tanam juga bisa lagi. Hati-hati dengan kata-kata tanam ya. Kalau ini minta aja penjelasan maksud yang tanam itu apa Pak? Antara yang mana itu. Karena dia mau belajar ya. Dan kata setengah ulama ada bolang pendapat bahwa pemberian raja-raja atau pemimpin-pemimpin itu hukumnya halal bagi orang kaya dan orang fakir, nang mampu atau nang kada mampu apabila tiada yakin akan haramnya. Ada pula pendapat nang ketiga, baik nang mampu atau nang kada mampu boleh menerima dengan syarat yakin halalnya ulang ya. Kalau yang pertama tadi kan boleh kalau ragu-ragu dan ketika itunya berhajat memang perlu karena ini pakir orangnya. Yang kedua hukumnya haram ya. Kalau pada yang kedua kalau pada yakin akan halalnya. Pendapat yang ketiga boleh baik nang mampu atau nang kada mampu mengambil pemberian pemimpin-pemimpin jika yakin akan halalnya. Berarti pandangan kita kepada pemimpin itu minimal orangnya adil. Memang jelas misalnya lah nampak pemimpinnya itu bagus, adil sih, maka jelas hukumnya halal. Dan hanya saja dosa itu atas orang yang memberi pula, yang akhir adalah yang di akhir ini dimuktamadkan oleh Syekhana Al-Alim Al-Allamah Al-Amir bi'ilmihi Maulana Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi Al-Madani Al-Mukti bil Madinah Al-Munawwarah. Dan kata Imam Al-Ghazali dan sampai setelah. Jadi hal-hal terutama harta benda dan makanan apabila sampai ke wadah kita ada yakin akan halalnya ya Allah, ada yakin akan halalnya
maka disebut dengan zon, sangka-sangka antara halal lawan haram. Kemudian apabila kita tamakkan sesuatu yang kada yakin tadi, ya kalau pas takanan yang haram, maka asbabnya bisa menyebabkan kita itu lalai daripada perintah Allah. Model timbul ada semangat lagi, binokuler gitu. Atau ada aja penghalangnya, ada aja yang menghalangi. Ada tagawi ibadah, ada tagawi amalia, ada tatolak majelis. Modelnya tak setahun 2 tahun hilangnya. Itu diantaranya besar benar akibat daripada mengharam ini. Nah, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita ketahui ini kita bisa menghindari, menjauhi akan ciri-ciri yang halal itu. Dengan ilmu tahu kita penandu. Nah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi ulun dan pihak kebataan, dan mudah-mudahan berkah kita duduk di majelis ilmu ini, berkahnya sampai lawan kita, sampai anak kita, sampai cucu turunan kita, mudah-mudahan menjadi orang yang alim, saleh, salehah. Minta ridha, minta maaf atas segala kekurangannya. Tilkani wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Qubul. Alhamdulillah. Ya Allah. وفعنا يا كريم، وفعنا يا رحيم، وفعنا يا أرحم الراحمين. نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة يا محمد الأحوال حمل حلنا إلى أحسن الحال، وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا